Selamat pagi anak-anak. Halo semua. Bagaimana Natal kalian? Penuh dengan sukacita? Masa Siska? Sukacita. Masa Mesya? Sukacita ya. Walaupun Natal kali ini, Natal kemarin maksudnya, berbeda dari Natal-Natal yang sebelumnya. Kita nggak bisa kumpul sama-sama. Tapi tentunya itu tidak mengurangi sukacita kita, karena kita istimewa ya, lose-lose ya. Seperti waktu itu di Natal diceritakan bahwa kita semua adalah ciptaan yang istimewa. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia karena kita ini istimewa. Dia tidak mau kita hilang, dia tidak mau kita terus terjebak di dalam dosa. Makanya Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap kita. Kita harus bersyukur ya anak-anak ya, karena Tuhan begitu baik pada kita. Yuk sebelum kita bernyanyi buat Tuhan yang sudah begitu baik sama kita mau lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama merayakan Natal tahun ini, tapi kami tahu bahwa kami semua istimewa. Karena Allah yang menjadikan kami istimewa. Melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia, Allah mau menyelamatkan kami manusia berdosa. Sungguh kami bersyukur, dan hari ini kami juga mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sudah begitu baik kepada kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku mau bernyanyi buat Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi aku. Ku kan bernyanyi lagu baru bagimu. Ku kan bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally. Dia melodi yang terbaik di dalam hati kita. Karena itu mari menari memuji Dia. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally. Sekali lagi ya, kita mau bilang, kaulah melodi yang terbaik di dalam hati kami. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally, for you are love, love, love. You good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally and I will sing your praise. Internally and I will sing your praise. Internally. Ya, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah. Dengan apa caranya? Bernyanyi memuji Dia. Anak-anak,
apa sih yang kau lakukan di waktu Natal? Jalan-jalan atau beribadah? Pastor harap walaupun setelah Natal bisa jalan-jalan tapi tetap beribadah ya. Kita beribadah, kita bersuka cita, kita merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus. Dan satu lagi, kalau Tuhan Yesus itu lahir di hati kita, kita tidak boleh diam hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus menceritakannya kepada orang lain. Mungkin ada mbak di rumah, ada teman-teman, ada papi mami, kau bisa ceritakannya kepada orang-orang tentang kelahiran Yesus. Seperti kata lagu ini, hai, siarkan di gunung, di bukit, di mana jua tentang lahirnya Almasih. Siap ya? Kita naikkan pujian ini ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala, waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Ya, mari sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah henti-hentinya memberitakan tentang Yesus yang lahir untuk kita semua. Silakan duduk anak-anak. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka Dia mengutus Yesus Kristus untuk turun ke dalam dunia, membuktikan cintanya kepada kita. Walaupun kita manusia yang penuh dosa, tapi karena cinta Allah mengutus anaknya bagi kita. Malam kudus, bintang pertanda. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Allah tidak minta harta dari kita, Dia cuma
meminta hati yang sederhana untuk percaya kepada Dia. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Allah mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Mintalah Semesya berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tetap memberi kami semua kesehatan. Kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami telah menaikkan puji-pujian, dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bukakanlah telinga kami supaya kami bisa mengerti akan isi firman-Mu itu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak. Tuhan juga menjaga anak-anak dan memberi kesehatan buat anak-anak semua ya Bapa. Kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo anak-anak, kita ketemu lagi sekolah minggu. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti udah siap ya. Langsung mau cerita dulu nih. Ada seorang anak namanya Hetty. Hetty ini tinggal di Amerika. Dia berasal dari keluarga miskin. Makanya nggak jarang Hetty ini penampilannya suka lusuh, acak-acakan. Suatu hari, Hetty sedang berdiri sambil menangis di pintu sebuah gereja yang gak terlalu besar. Hetty ini menangis karena dia gak dibolehin masuk ke gereja itu, karena gerejanya udah terlalu penuh. Lalu lewat seorang pendeta di situ dan mengajak Hetty ke ruangan sekolah minggu, bahkan mencarikannya tempat duduk. Hetty sangat senang bisa ibadah sekolah minggu. Malam harinya, Hetty kepikiran, gimana ya nasib anak-anak lain seperti dirinya yang gak bisa ibadah sekolah minggu karena gerejanya terlalu kecil. Nah, singkat cerita, 2 tahun kemudian Hetty ini meninggal. Setelah proses pemakamannya selesai, lalu tempat tidurnya dibereskan, ditemukan sebuah dompet yang sudah lusuh, udah usang, bahkan robek di beberapa bagian. Di dalam dompet itu ternyata ada uang 57 sen dan sebuah surat tulisan tangan Hetty yang isinya seperti ini. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Wow, hebat ya Hetty. Walaupun bukan dari keluarga orang kaya, tapi Hetty ini mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hetty pengen
supaya gereja yang kecil ini bisa diperluas agar lebih banyak lagi orang yang bisa ke gereja, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal Tuhan. Hetty mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, seperti cerita orang-orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ketika Yesus telah dilahirkan di Bethlehem, orang-orang Majus datang dari timur. Wah, dari timur? Jauh sekali. Gimana caranya orang-orang Majus ini bisa datang ke tempat Tuhan Yesus? Ternyata orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli di bidang ilmu perbintangan. Suatu malam, orang-orang Majus ini melihat sebuah bintang yang sangat berkilauan. Dan itu tandanya akan ada seorang raja yang lahir. Wah, orang Majus ini ingin sekali ke sana. Orang Majus ini siap-siap. Pokoknya walaupun jauh, mereka akan melakukan perjalanan itu. Akhirnya orang-orang Majus ini melakukan perjalanan dan tibalah di Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, orang-orang Majus ini tanya ke penduduk Yerusalem, tahu nggak berita bahwa ada seorang raja yang akan lahir? Hah, penduduk di Yerusalem malah kaget dengar berita itu. Mereka nggak tahu, bahkan Raja Herodes pun nggak tahu tentang berita itu. Lalu Raja Herodes panggil orang-orang Majus ini dan menyuruh orang-orang Majus ini pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian nanti orang-orang Majus ini balik lagi ke Yerusalem dan cerita lagi ke Raja Herodes ini apa yang terjadi di sana. Lalu pergilah orang-orang Majus ini melanjutkan perjalanannya. Hei, lihat, bintang itu bergerak maju terus, kata salah satu dari orang-orang Majus ini. Wah, bintangnya bergerak terus. Oh iya, ayo kita ikuti arah bintang itu. Mereka mengikuti bintang yang bergerak itu dan sampailah mereka di tempat Yesus. Mereka sangat bersukacita karena bertemu dengan Yesus. Hati mereka sangat rindu untuk menyembah Yesus. Hati mereka juga rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Mereka memberikan yang berharga buat Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus ini ingin berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus karena Yesus ini adalah Raja dari segala raja yang sudah lahir ke dunia ini. Nah, waktu mereka mau pulang, mereka ingat pesan Raja Herodes. Mereka suruh balik lagi ke Yerusalem untuk menceritakan semua yang sudah mereka lihat. Tapi waktu mereka mau pulang, bintang yang tadinya menuntun mereka sudah tidak tampak lagi. Karena Tuhan tahu bahwa sebenarnya hati Raja Herodes ini jahat. Raja Herodes ini bukannya mau menyembah Yesus, malah mau membunuhnya. Oleh karena itu Tuhan datang melalui mimpi ketika orang-orang Majus ini tertidur. Lalu Tuhan bilang bahwa orang-orang Majus ini lebih baik mengambil jalan yang lain dan tidak usah kembali lagi ke istana rajanya Herodes. Anak-anak, orang-orang Majus ini mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, ketika hari ini anak-anak sedang ibadah online di rumah, apa tujuannya anak-anak ibadah online? Apakah karena ini hari Minggu jadi harus ibadah? Atau
karena disuruh orang tua? Atau karena tugas sekolah? Atau untuk apa anak-anak ibadah online? Biarlah ibadah online kita ini menjadi suatu bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu juga merupakan salah satu bentuk persembahan kita untuk Tuhan. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi selamat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lahir ke dunia ini Tuhan. Bahkan Tuhan menyerahkan nyawa Tuhan dan mati di kayu salib. Tuhan, biarlah kami juga bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau dengan apa yang ada pada kami, dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, gimana cerita Lause Vivi? Bagus ya? Lause Vivi lewat ceritanya mengingatkan kepada kita, memberikan apa yang terbaik dari diri kita. Tuhan tidak minta banyak hal kepada kita. Dia tidak minta harta, Dia tidak minta emas, perak. Yang Dia minta adalah persembahan diri kita kepada Dia. Persembahan yang hidup, kata firman Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang sederhana, itu yang Tuhan minta. Tapi bukan berarti aku gak usah kasih uang deh buat Tuhan. Enggak ya. Uang boleh diberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Lewat apa? Lewat persembahan. Tapi kita juga harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan itu jauh lebih berharga. Yuk kita responi firman Tuhan. Kita katakan, yang kau pinta bukanlah harta, tapi hati yang sederhana. Itu jauh lebih berharga. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena Allah begitu mencintaimu dan mencintaiku, maka Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk masuk ke dalam dunia, menyelamatkan kita orang berdosa. Dan Dia bukan saja menyelamatkan kita, tapi juga Dia memelihara kita, Dia memberkati kita. Buktinya apa anak-anak? Buktinya kau masih bisa makan, kau masih punya tempat tinggal, kau masih punya pakaian, kau bisa sekolah.
Itu karena Allah memelihara kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang sudah begitu baik kepada kita, mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama GKI Sion, atau bagi anak-anak mungkin yang sudah mengumpulkan persembahan di amplop, bisa diberikan kepada lose-lose siapapun, bisa lose Fen-Fen, lose Siska, lose Mesya, lose Ciacia, siapapun yang anak-anak ketemu, atau mungkin bisa titipkan ke papi mami untuk diberikan kepada lose-lose. Yuk kita belajar memberi karena Allah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Anak-anak, ibadah kita hari ini selesai, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu menyerahkan aktivitas kita selanjutnya kepada Tuhan. Minta lo Siska tutup kita di dalam doa. Yuk anak-anak kita sama-sama berdoa. Tuhan, karena kasih-Mu yang besar kepada kami, Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Tuhan, terima kasih untuk cerita Natal yang indah yang boleh kami dengar. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami tidak punya apa-apa, tapi Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik yang kami punya dari diri kami. Tuhan, kami ingin memberikan hati kami, hati yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun langkah kehidupan kami hari lepas hari, berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meskipun pandemi ini belum berakhir Tuhan, dan kami masih belum tahu kapan bisa pergi ke sekolah, kapan bisa ke sekolah minggu lagi. Tapi yang kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir menyertai kami, memberi kami semangat dan sukacita. Tuhan, tolong kami untuk tetap setia mengasihi-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, berikan kesehatan kepada kami semua juga Tuhan, supaya hidup kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak pesona Fen-Fen, kan sebentar lagi mau tahun baru ya. Fen-Fen nggak tahu anak-anak tetap stay at home di rumah saja melewati malam tahun baru dan tahun baru, atau anak-anak pergi liburan, holiday keluar kota atau kemanapun. Satu aja pesan Fen-Fen, tetap jaga kesehatan, ya, dan terus taat kepada papa dan mama, terus berdoa buat bangsa kita supaya semua cepat berlalu. Fen-Fen di sini. Lose Siska di sini, Lose Mesya di sini. Kami semua pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dah.